dilakukan on cam. Terima kasih. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Evi Resti Rahmayani SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Aan Hartati S. Farm MSI selaku Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati Ibu Juhairiyah SPD sebagai narasumber pertama pada webinar kali ini. Yang saya hormati Bapak Isa Aris Munandar Eskom sebagai narasumber kedua. Dan tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh anggota webinar berbagi praktik baik tips dan trik lolos aksi nyata, pelatihan mandiri di PMM, dan cara cepat input soal di LMS Moodle. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai webinar kali ini, saya ingin berpantun terlebih dahulu ya. Tapi syaratnya harus bilang cakep ya. Baik, saya pantun dulu. Bangun tidur langsung sarapan. Cakep. Sarapan dengan lontong ketupat. Cakep. Ya, salam hormat saya ucapkan kepada sahabat-sahabat terhormat. Cakep. Ya, lanjut pantun lagi, satu lagi. Foto lama saat di kota. Cakep. Kenangan indah membeli senar. Cakep. Salam hangat para peserta. Semoga bahagia mengikuti webinar. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Berikut susunan acara kita pada pagi hari yang cerah ini. Yang pertama adalah pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Evi Resti Rahmayani SPD MPD. Kemudian tips dan trik lolos aksi nyata pelatihan mandiri di PMM yang akan disajikan oleh Ibu Juhairiyah SPD. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Karena selanjutnya adalah pengisian Moodle yang akan disajikan oleh Bapak Isa Aris Munandar Eskom. Sesi tanya jawab kemudian dan akhirnya adalah penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Evi Resti Rahmayani SPD MPD, dipersilahkan. Silahkan Ibu. Baik. Terima kasih Miss Deti. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul melalui media online dalam acara webinar series 5 yang diadakan oleh Kombel N9 yang diketuai oleh Bu Aan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Terima kasih para tim yang sudah membuat acara webinar berjalan hari ini. Yang pertama adalah setelah kita melewati webinar 1, 2, 3, 4 dan hari ini adalah yang series kelima, saya mengharapkan semoga banyak sekali nih ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan dari para narasumber, meskipun narasumber kita dari CGP maupun dari guru-guru di N9 yang memang luar biasa dengan segala pengalaman-pengalaman yang telah mereka peroleh. Jadi bisa berbagi praktik baik kepada para peserta baik dari SMK N9 Kabupaten Tangerang maupun di luar sana yang para peserta yang menghadiri tidak hanya dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, mungkin dari wilayah lain. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bahwasanya tugas guru adalah mengajar, mendidik anak-anak tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga adab, sopan santun yang harus diterapkan karena
saat ini sudah mungkin degradasi ya untuk masalah sopan santun dan adab keilmuan. Apalah ilmu pintar tapi tidak punya adab yang baik. Jadi tugas Bapak Ibu memang sangat berat, tidak hanya mendidik, memberikan ilmu, tetapi juga mendidik mereka pada hal-hal yang sifatnya beradab, bersantun dengan baik. Bapak Ibu, tugas kepala sekolah itu selain memanage, membina para guru, juga selalu mengingatkan. Karena kita sekarang tidak hanya guru-guru yang harus aktif di PMM ya Bapak Ibu, tetapi juga kepala sekolah juga akan menilai praktek kinerja Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Penilaian kita untuk saat ini di PMM, Ibu sudah menilai mungkin sampai ke 75%. Jadi penilaian praktek kinerja di PMM bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi sampai kepada tindak lanjut itu beberapa sudah Ibu nilai. Nah, ketika diingatkan untuk mengisi, mungkin Bapak Ibu terlalu sibuk sehingga tidak mengisi bagian pertama, bagian kedua, kemudian bagian observasi, diingatkan, kemudian lupa atau akhirnya menjadi keterlambatan Bapak Ibu sendiri. Nah, itu menjadi penghalang untuk menilai karena kita terus berjalan. Kemudian dibukanya untuk menilai itu bagi yang terlambat itu harus menunggu sistem. Kalau sistemnya sudah membuka untuk Ibu kepala sekolah atau pimpinan di sekolah Bapak Ibu semua menunggu sistem terbuka dulu. Maka dari itu mohon untuk tidak terlambat. Karena yang saya tahu di sekolah lain pun sudah ada yang sampai 100%. Untuk mengingatkan kembali bahwa periode penilaian kita adalah dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ini sudah bulan Mei dan esok adalah bulan depan sudah yang terakhir. Kemudian praktek kinerja yang kita pilih indikatornya adalah penerapan disiplin positif. Mulai dari terima kasih nih Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dari mulai observasi, kemudian pengisian dokumen, dan kemudian pelaksanaan tindak lanjut itu diisi ya Bapak Ibu. Kemudian setelah diisi akan kepala sekolah menilai. Setelah selesai baru menilai dokumen refleksi tindak lanjut dari Bapak Ibu yang mengisi PMM. Itu untuk hal-hal yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai penilai kinerja Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semua bekerja, kita semua bergerak, tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga kepala sekolah juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk diingatkan kembali teman-teman sekalian, jangan terlalu sibuk misalnya untuk mengejar webinar, untuk mengejar sertifikat sehingga melalaikan tugas utama Bapak Ibu sekalian. Bisa seperti sekarang ini diadakannya webinar-webinar di waktu-waktu libur. Meskipun libur kita masih bisa bertatap muka secara online, masih bisa melihat guru-guru, tetapi tidak mengganggu aktivitas utama kita di sekolah untuk tetap mengajar, masuk kelas, mendidik, kemudian memanage kelas bagaimana supaya suasana kelas kondusif. Pasti kalau Bapak Ibu guru sekalian adalah guru-guru yang seperti artis lah, dinanti-nantikan oleh anak-anaknya di kelas. Kalau artisnya tidak hadir kan pasti akan kecewa anak-anak, ibu bapaknya kemana. Kalau memang ada urgent sekali untuk meninggalkan tugas dan selalu koordinasi dengan Bapak Ibu guru lainnya, misalnya piket ataupun kurikulum di sekolah masing-masing. Itu ya Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru hebat yang sangat bisa membawa diri, memberikan kontribusi nyata kepada sekolah masing-masing. Alhamdulillah sekolah kita sudah akreditasi A dan semua fasilitas sudah dipenuhi dengan baik. Kemudian semoga nih lulusan-lulusan kita
memang mencerminkan dari baiknya, bagusnya guru-guru yang ada di sekolah kita. Mungkin yang penting kita semua sama-sama ingin membangun komunitas belajar yang baik di sekolah masing-masing, Bapak Ibu. Selamat melaksanakan webinar kelima hari ini. Semoga apa-apa yang kita peroleh hari ini dari narasumber-narasumber dari Miss Tuju yang sudah banyak sekali aksi nyatanya, kemudian dari Pak Isa yang memang guru juga yang keren. Insya Allah ilmu-ilmu mereka bisa kita serap, kita bisa adaptasi, kita bisa tiru juga untuk kebaikan, untuk hasanah pengalaman kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Selamat melaksanakan webinar kelima kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Juhariah SPD. Untuk informasi, beliau sudah menyelesaikan 18 aksi nyata di PMM. Jadi mari kita simak berbagi praktik baik, tips dan trik lolos aksi nyata, pelatihan mandiri di PMM yang akan disajikan oleh Ibu Juhariah SPD. Kepada Ibu Juhariah dipersilakan. Terima kasih Miss Deti yang sudah memberikan kesempatannya kali ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom webinar ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benang seperti sekarang ini. Baiklah, yang saya hormati Ibu Evi Resti Rahmayani SPD MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang terhormat Ibu Aan Farm MPD selaku Ibu Ketua Kombel SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Pak Mansur selaku Bapak Kurikulum, Pak Mansur SEMM selaku Bapak Kurikulum SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, yang saya hormati Pak Isa Aris Munandar Eskom selaku Guru Produktif SMK Negeri 9 sekaligus narasumber kedua, dan yang saya banggakan dan saya cintai para peserta webinar pada siang ini. Baiklah Bapak Ibu hebat, sebelum saya meranjak ke materi, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Bepergian memang hal yang asik, apalagi ditemani dengan si dia. Hari Kamis merupakan hari baik, jalani hari dengan ceria. Walaupun hari ini adalah hari libur, hari tanggal merah, tetap kita belajar webinar dan kita melaksanakan webinar ini dengan ceria dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu hebat, izinkan saya share screen.
Sudah terlihat share screen-nya, Miss Det? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik ya, tips lolos validasi pelatihan mandiri. Baiklah, Bapak Ibu, saya menginginkan satu kata untuk PMM. Boleh tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu hebat. Satu kata. Oke. Mantap. Oke. Terus ada lagi Pak Ida mantap, kemudian amazing, kemudian keren, kemudian lumayan, terus semangat, iya, welcome, luar biasa. Apa lagi Bapak Ibu hebat? Satu kata untuk PMM, luar biasa. Oke, validasi, oke, validasi ya. Kemudian apa lagi? Validasi menyala, bermanfaat, iya. Terus kemudian, oke. Hebat, oke. Sorry. Nggak pakai rem, menginspirasi. Kemudian gas pakai rem, oke. Semua, ya oke sip, belajar. Oke, mantap. Super, dan lain sebagainya. Guru hebat, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah memberikan satu kata untuk PMM ya. Jadi PMM itu, nah, apa sih itu PMM? Kenapa harus PMM? Ada yang tahu atau ada yang mau membuka open mic atau ada yang open mic tentang PMM? Apa itu PMM? Saya yakin Bapak Ibu hebat di sini sudah tahu PMM itu bla bla bla. Kenapa sih harus PMM? Ada yang mau atau chat boleh atau misalkan saya mau speaking ini tentang PMM boleh Bapak Ibu hebat. Oke, apa itu PMM ya? Jadi PMM itu adalah platform mereka mengajar yang mana aplikasi yang sangat mudah diakses ya. Kemudian kenapa sih harus PMM ya? Ya jelas ya, karena di PMM itu banyak banget inspirasi atau pelajaran yang awalnya kita belum tahu, setelah kita buka PMM maka kita akan tahu dan mengetahui nah, fitur-fitur yang ada di PMM. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengetahui di PMM, yaitu tentang pengembangan diri. Yang mana pengembangan diri di sini ada pelatihan mandiri, ada komunitas, kemudian ada seleksi kepala sekolah, kemudian ada refleksi kompetensi LMS dan pengelolaan kinerja yang mana tadi pengalaman kerja sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada CP atau ATP, berangkat ajar, kemudian asesmen murid dan kelas. Nah, semua ini saya yakin Bapak Ibu hebat sudah mengetahuinya di PMM-nya masing-masing. Nah, masih susah ya masih susah. Tetapi ilmunya kan semua dia sama sekali tidak bisa saya ngomong Oke, sebutkan hal yang paling menarik selama belajar PMM. Boleh di kolom chat ya Bapak Ibu. Hal yang paling menarik belajar di PMM itu misalkan tentang videonya atau misalkan refleksinya. Iya, sebentar nih mau dibantu banyak pengetahuan baru. Oke, kemudian aksi nyatanya, iya aksi nyata ya, yang paling menarik itu aksi nyatanya ya dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Ibu Bapak hebat yang sudah menuliskan komennya ya. Kemudian
Suaranya bentrok katanya. Oke, nanti sudah oh di-mute. tadi pakai ini, pakai apa? Pakai sound biar kedengeran gede. Sorry, udah dimatikan soundnya. Sorry, maaf Bapak Ibu. Oke, ya, terima kasih Pak Adeng ya yang sudah memberikan infonya tentang suara. Kemudian iya, hal yang paling menarik ya, kalau saya yang paling menarik itu adalah videonya. Karena ketika kita melihat atau mendengarkan videonya itu, maka di situ akan muncul refleksinya ya, yang tentang kita ketahui tentang video tersebut ya. Nah, tujuan aksi nyata ya, tujuan aksi nyata itu memahami dan mendemonstrasikan kompetensi guru sesuai dengan topik yang disediakan di dalam platform Merdeka Mengajar baik secara teori maupun praktik di lapangan. Jadi, ketika kita mau mengupload aksi nyata, otomatis kita berarti kan belajar dulu tuh dari videonya, gitu kan ya. Nah, tujuan aksi nyata itu memahami apa yang kita pahami gitu dari video tersebut, dari topik tersebut kebalikannya. Nah, tentang pelatihan mandiri PMM. Menurut yang saya telaah di PMM, itu ada 65 topik di PMM, ya, yang mana 65 topik ini terdiri dari terdiri dari kepala kawas atau kepala sekolah. Nah, kita nih Bapak Ibu hebat ketika kita mau membuat aksi nyata atau kita mau belajar tentang topik, jadi kita itu harus melihat dulu topik tersebut diperuntukkan untuk siapa. Jangan sampai misalkan kita belajar tentang coaching, ternyata coaching tersebut diperuntukkan untuk ibu kepala sekolah gitu. Nah, ketika kita mau aksi nyata ternyata tidak bisa gitu. Jadi kita harus lebih teliti lagi ya. Kemudian masing-masing topik terdiri dari beberapa modul. Ya, jelas ya dari satu topik itu ada beberapa modul yang kita pelajari. Nah, sorry kepencet. Pengerjaan diusahakan yang direkomendasikan seperti halnya sama dulu Bu An pernah mendemonstrasikan bahwa PMM itu harus dikerjakan sesuai direkomendasikan. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan yang sudah direkomendasikan, sudah mendapatkan sertifikatnya, Bapak Ibu boleh mengerjakan topik lain atau judul yang tema yang lain. Kemudian aksi nyata tidak dapat diedit ya. Jelas ya, ketika kita misalkan mau upload aksi nyata ternyata ada yang kurang nih dokumennya. Nah, itu tidak bisa diedit. Jadi biarkan saja nunggu validasi. Nah, setelah itu baru nanti kalau misalnya emang kata validator diperbaiki, nah baru perbaiki. Nah, kemudian jelas sekali kalau PMM itu mudah diakses nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sedang mudik atau misalkan Bapak Ibu sedang jalan-jalan gitu kan dan sebagainya, ketika ada waktu luang ya Bapak Ibu itu bisa mengakses PMM karena bisa menggunakan HP ya. Kan nih waktu fleksibel. Nah, jelas ya kalau PMM itu waktunya fleksibel, tidak ada due date. Jadi kita mengerjakan PMM ini misalkan di luar dari ngajar, misalkan hari Minggu atau hari Sabtu, kemudian apalagi nih yang ngajar kelas 12 gitu kan, yang ada waktu luang. Nah, mari kita buka PMM-nya. Nah, skema validasi. Skema validasi di sini pertama aksi nyata. Nah, setelah kita mengupload aksi nyata, itu akan divalidasi oleh automasi, yang mana automasi ini adalah dia mesin. Ya, ketika 80% atau 90% dia lolos nih dari otomasi ini, maka akan divalidasi oleh validator. Nah, validator ini adalah orangnya ya, orangnya yang memvalidasi aksi nyata kita. Nah, setelah di sini sudah lulus, maka dia akan lulus. Nah, kemudian setelah lulus maka akan terbitlah sertifikat ya. Kemudian kalau misalkan di sini validasi, di sini misalkan belum 80%. Nah, otomatis ya banding atau belum lulus. Nah, setelah belum lulus atau belum di ACC atau belum validasi, maka Bapak Ibu boleh ajukan banding atau perbaikan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah merasa perasaan saya sudah membuat aksi nyata itu sesuai dengan step-stepnya, sesuai dengan perintahnya. Kenapa saya nggak divalidasi? Bapak Ibu menurut saran saya itu ajukan banding lagi, tunggu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu, misalkan masih ada lagi, nah baru misalkan perbaikan. Nah, kemudian kalau misalkan, Masya Allah. Nah, kemudian
Kalau misalkan sudah menyadari, oh iya, aksi nyata saya kemarin emang kurang dokumennya, kurang fotonya, kurang umpan baliknya, maka cepat-cepat diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, maka akan divalidasi oleh PM dan kemudian akan terbitlah sertifikatnya, Bapak Ibu. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, tips lulus validasi PMM ya. Nah, ketika kita mau mempelajari topik, kita pertama langkahnya pelajari topik terlebih dahulu, kemudian lihatlah video tersebut. Nah, setelah melihat video tersebut, Bapak Ibu nih ya, catat yang penting-pentingnya. Dari video tersebut kita sambil ngetik atau misalnya di buku tulis juga boleh. Nah, kemudian setelah kita pelajari topik, kemudian mencatat poin-poinnya, pilih aksi nyata yang dikuasai. Nah, kita sudah banyak mengetahui nih kalau aksi nyata itu tidak mungkin ada satu pilihannya, tapi dia 3 atau 4 atau 5 gitu kan ya, atau 2 gitu. Nggak mungkin satu. Nah, kita pilih nih, contohnya satu misalkan tentang Merdeka Belajar. Nah, sorry. Oh, Masya Allah. Merdeka Belajar. Nah, poin 1, misalkan Bapak Ibu hebat, silakan mendemonstrasikan tentang pemilihan, tentang pemahaman Merdeka Belajar. Yang pertama, di dalam di dalam sekolah kita 10 guru gitu kan. Yang kedua pilihannya silakan demonstrasikan pemahaman Merdeka Belajar dengan warga sekolah gitu kan, mengumpulkan warga sekolah. Yang mana warga sekolah berarti semuanya warga sekolah, include ada misalkan Mang Sanit gitu kan ya, TU dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian yang ketiga pilihannya yaitu misalkan demonstrasikan tentang pemahaman Merdeka Belajar di luar dari SMK 9, memanggil 20 guru gitu kan, luar dari SMK 9. Nah, yang paling dikuasai itu otomatis yang satu. Kenapa? Karena kita hanya mengumpulkan rekan sejawat kita misalnya sebanyak 10 orang. Misalkan kita setelah rapat, nah kita sisipkan tuh, oh saya sedang mengimplementasikan tentang pemahaman kurikulum Merdeka, kemudian kita foto dan lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar yang kita kuasai. Nah, kemudian setelah yang kita kuasai, oh kita udah klik nih, gitu kan? Oh, udah kayaknya nomor 1 nih, saya udah paham banget nih, udah apa namanya pasti ada nih segala macam dokumennya dan lain sebagainya. Kemudian ikuti alur atau perintah yang ada di aksi nyata. Nah, otomatis ketika kita mau membuat aksi nyata ada perintahnya ya, ada alur-alurnya, ada step-stepnya. Misalnya, identifikasi tentang apa namanya pembelajaran Merdeka Belajar, kemudian dokumentasikan, kemudian berikan umpan balik dari murid misalkan 3 orang, kemudian berikan umpan balik dari rekan sejawat 2 orang dan lain sebagainya. Nah, itu ikuti alurnya gitu kan. Kemudian memberikan Masya Allah, umpan balik PPT ya yang dicantumkan di PPT biasanya nih yang saya telaah gitu kan ya, setelah membaca apa namanya PPT gitu kan punya orang lain gitu kan, itu biasanya umpan balik yang dari rekan sejawat atau umpan balik yang dari murid itu biasanya dalam satu PPT itu dimasukkan ke dalam PPT ada 3 gitu kan, atau ada 3 orang atau ada 4 orang. Nah, sebenarnya itu tidak terbaca oleh validator. Jadi diusahakan dalam satu PPT ini 1 atau 2 orang, karena biar apa? Biar terbaca tulisannya seperti apa kayak gitu. Ada misalkan boleh memberikan umpan balik itu boleh menggunakan Google Form atau misalnya lewat chat WA atau misalkan hanya nulis di PPT saja itu boleh kan. Yang penting terbaca seperti apa sih umpan baliknya. Kemudian lampirkan foto yang jelas sesuai aksi nyata perintahkan. Nah, itu yang tadi misalkan fotonya mintanya 10 orang rekan sejawat. Nah, kita masukkan 10 orang, jangan yang 2 orang saja atau misalkan 5 orang gitu. Jadi benar-benar harus ikuti perintah yang aslinya tapi pinta. Nah, kemudian hindari plagiasi. Nah, hindari plagiasi ini kalau misalkan Bapak Ibu mengetik dari topik-topik atau dari video-video yang kita pelajari tadi, saya yakin tidak ada plagiasi. Pasti itu semua divalidasi oleh otomasi. Kalau misalkan emang kopas misalkan atau misalkan hanya punya orang lain gitu kan, itu pasti terdeteksi plagiasinya. Boleh kopas, tapi harus kita tambahkan kata-katanya atau misalkan kita kembangkan lagi kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan seluruhnya gitu kan. Kemudian
bentuk peran deskripsi dan refleksi pasti berbeda dan diusahakan menggunakan bahasa sendiri. Sebelum kita mengupload aksi nyata ya Bapak Ibu, otomatis di situ ada deskripsikan gitu kan, bla 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 tentang misalkan supervisi akademik gitu kan. Nah, itu deskripsi tersebut diusahakan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Jadi kita tuangkan bahasa kita atau ilmu yang kita ketahui tentang topik tersebut gitu. Jangan kopas atau jangan mencari dari internet gitu. Kemudian berikan umpan balik sesuai topik. Nah, memberikan umpan balik sesuai topik setelah kita upload. Nah, setelah kita upload otomatis kita menyebarkan dong ke teman-teman kita, khususnya ke komunitas SMKN 9 ya. Nah, itu umpan baliknya itu harus sesuai dengan topik. Dan alhamdulillah ya, topik yang Bapak Ibu sudah berikan kepada aksi nyata saya, itu alhamdulillah sudah sesuai semua dengan topik. Nah, maka dari validasi semua sebanyak 17 sertifikat. Nah, ini alhamdulillah ini berkat Bapak Ibu semua yang sudah memberikan komentar positifnya kepada aksi nyata saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak memberikan umpan balik kepada aksi nyata saya, mungkin saya juga mungkin ada perbaikan gitu. Tapi alhamdulillah yang selama ini 17 sertifikat ini tidak ada validasi. Mudah-mudahan ke depannya selalu divalidasi dan Bapak Ibu hebat. Jangan bosan kalau misalnya saya minta umpan balik aksi nyatanya. Baiklah, thanks for support ya. Oke, sebelum penutupan saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu. Badan gemuk banyak lemak. Kalau lebaran buat ketupat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga presentasi kali ini bawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, demikian pembahasan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Juhairiah selaku narasumber. Maka kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Dan untuk ketentuan yang di dalam sesi tanya jawab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang mau bertanya silahkan menekan tombol raise hand. Kemudian peserta menyebutkan identitasnya terlebih dahulu dan pertanyaan dikatakan dengan singkat, padat, dan jelas. Baik, silahkan langsung saja jika ingin bertanya. Silahkan menekan tombol raise hand. Apakah ada yang sudah ingin bertanya? Di sini tidak hanya guru-guru dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ya. Jadi ada beberapa guru-guru juga yang kebetulan kemarin juga saya baru saja melaksanakan orientasi P3K dan saya mengundang beberapa teman saya yang ingin tahu seperti apa sih webinar yang selalu diadakan di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Baik, silahkan Ibu Fitri Seli Haryani untuk mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Ya, kedengeran ya, Miss? Ya, kedengeran jelas. Kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sehat Miss, Ju. Alhamdulillah sehat Usel. Perasaan pipi saya tambah tembem ya, Miss di sini. Karena lagi cuti ya, Busel ya. Benar, Miss. Miss, mau tanya, Iya. kan semenjak di SMA 15 itu kan sertifikat saya kan hilang semua ya yang di SMK 9 waktu itu. Karena Oh. berubah akunnya dari SMK ke SMA kan. Mm-mm. Nah, terus kan saya mulai dari awal. Sebelumnya kan udah dapat 5 sertifikat. Nah, sekarang kan saya lagi nyoba buat ini lagi kan, mulai lagi dan udah dapat 2 sertifikat kemarin yang kurikulum sama Merdeka. Nah, sebelumnya kan perencanaan pembelajaran sama pembelajaran diferensiasi ya. Berdiferensiasi itu kan sudah dapat sertifikat tuh yang di SMK 9. Nah, saya coba kirim lagi file yang waktu di SMK 9 gitu dengan mengubah nama ininya aja kan sekolah. Nah, tapi di situ nggak divalidasi. Jadi disuruh perbaikan tuh. Nah, saya ulangin lagi kan.
saya kirim ulang lagi aja gitu. Nah ternyata perbaikan lagi. Jadi sekarang saya males Miss gitu. Nah terus kan yang mau saya tanya tuh kan saya juga sering nanya ke Miss ya, Miss yang kayak gini, yang perencanaan pembelajaran punya Miss kayak gimana gitu kan. Nah kan kalau pas topik perencanaan pembelajaran yang SMA, SMK apa yang itu ya, yang topiknya itu tentang itu, Ya, kan saya pilihannya membuat atau memodifikasi rancangan pembelajaran. ya. Nah itu kan saya kirim ya modul ajar saya ya Miss ya, rancangan pembelajaran saya gitu kan. Nah apakah perlu juga itu di situ ada dokumentasi dan umpan balik ya Miss? Itu di aksi nyatanya ada nggak? Misalkan cantumkan dokumentasinya, kemudian masukkan umpan baliknya di perintahnya ada nggak? Kayaknya waktu apa namanya pas masuk sih memang ada tulisan itu ya. Tapi kalau rancangan pembelajaran itu apa yang didokumentasiin gitu? Kalau misalnya rancangan pembelajaran itu biasa ketika kita ngajar di kelas tuh, Bu Sel. Jadi kita ngajar di kelas itu dimasukkan dokumennya gitu. Itu kan Ada foto-fotonya gitu, pokoknya foto-foto iya, pembelajarannya gitu. gitu. Jadi Bu Seli kemarin kan udah ngajuin nih, perbaikan lagi gitu ya. Jadi putus semangatnya ya Bu Seli ya. Pokoknya mah jangan putus semangat, terus aja semangat gitu kan ya. Walaupun kemarin perbaikan, ganti topik lagi ya. Masalahnya kan nggak tahu perbaikannya di mana itu, Miss kan soalnya kan nggak dikasih tahu ya perbaikannya di mana, apa yang kurang gitu. Ya. Soalnya yang pembelajaran diferensiasi itu udah ada umpan balik, udah ada dokumentasi, tetap disuruh perbaikan gitu. Nah, makanya aku bingung apa kurang dokumentasinya atau gimana ya? Mungkin dari ini Bu, dari apa namanya, dari narasinya atau misalkan kata-katanya, misalkan Ibu tentang diferensiasi itu bla bla bla. Nah itu diganti lagi atau misalnya referensi yang lain biasanya. Jadi jangan disamakan, gitu, gitu Bu. Aku ganti dikit kata-katanya ya. Ya diganti dikit kata-katanya, dikembangkan lagi atau misalnya cari referensi yang lain juga boleh di internet atau di YouTube gitu ya. Gitu. Terima kasih besar atas pertanyaannya. Puas nggak dengan jawabannya? Ya puas Miss. Pokoknya coba terus kan. Ya semangat terus karena kan istilahnya kita juga Jumat Sabtu istilahnya kan apa namanya free itu kan ya kita gunakan dengan membuka PMM gitu. Terus kemudian ya pokoknya mah Ini apa libur, aduh libur. Well, sorry ya belum bisa nengok bayinya. Iya, nggak apa-apa Miss, doanya ya Miss. Mudah-mudahan bertambah ya Bu Sel. Oke, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Next. Baik, terima kasih Bu Selis untuk pertanyaannya. Silahkan yang lain, ada Pak Imam dan Pak Isa. Silakan Pak Imam untuk bertanya kepada narasumber kita. Terima kasih Miss. Izin Miss Juju, Iya. narasumber sama moderator sama-sama Miss manggil. Ya itu apa? Mungkin saya udah pernah curhat juga sama Miss ya terkait aksi nyata PMM saya yang berkali-kali ditolak untuk diperbaiki yang terkait di materi kurikulum Merdeka. Itu kan saya udah mengupload aksi nyatanya, umpan baliknya udah, bahkan sudah 2 kali revisi mengikuti yang template yang Miss berikan gitu kan, tapi masih minta diperbaiki aja Miss. Nantilah kita curhat di belakang lagi kalau memang di sini belum bisa dijawab nanti. Pak Imam. Oke. Ya, itu aja mungkin Miss. Ya, terima kasih Pak Imam. Oke Pak Imam. Nah ini miskonsepsi ya antara misalkan yang punya Miss Juju tuh udah dipalidasi, udah dipalidator gitu kan. Kemudian saya jadikan referensi dan lain sebagainya. Nah kadang itu kalau misalnya emang kita sama-sama benar-benar mirip dengan kata-katanya atau misalkan sama banget gitu kan Pak Imam ya dengan deskripsinya dan sebagainya itu emang terdeteksi oleh otomasi ternyata Pak Imam gitu. Jadi awalnya saya juga pernah memberitahu sama teman udah nggak apa-apa kopas aja dan lain sebagainya. Ternyata kesini itu yang otomasi tersebut itu terdeteksi Pak Imam. Jadi kalau bisa ya hanya sebatas oh iya kayak gini gambarnya gitu. Tapi diusahakan jangan sama Pak Imam seperti itu. Mudah-mudahan apa namanya
nanti yang ketiga kalinya mudah-mudahan Pak Imam divalidasi ya aksi nyatanya, karena emang setiap validator itu berbeda orangnya gitu kan. Kemudian ketika misalkan punya Bapak A minggu ini mengirim tentang mereka belajar, kemudian Bapak B tadi sama nih PPT-nya dan sebagainya, kebetulan misalkan validatornya sama, nah mungkin bisa aja tuh tidak divalidasi. Tapi kalau validatornya berbeda, mungkin pasti itu tidak akan diperbaiki gitu Pak Imam. Jadi mungkin validatornya yang sama-sama gitu. Terima kasih Pak Imam atas pertanyaannya. Terima kasih, Miss. Baik, selanjutnya Pak Isa, silahkan. Baik, terima kasih Miss Deti dan juga Miss Juju ya, luar biasa sekali. Mengenai aksi nyata di PMM memang posisinya kita lihat kalau misalkan ada perbaikan dan sebagainya itu tidak ada informasi ya kira-kira perbaikannya di mana gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika perbaikan aksi nyata itu kan ada apa tuh namanya tuh banding ya. Ya, banding itu posisinya di aplikasi Merdeka Belajar itu di sebelah mana ya? Gitu. Jadi saya kemarin coba mencari tidak tahu. Tapi yang saya lihat sih kemarin kalau tidak salah ya, ketika saya lihat perbaikan aksi nyata itu di bawahnya itu kan ada perbaikan, ada keterangan perbaikan aksi nyata gitu ya. Terus ketika saya lihat deskripsinya, cuman ada informasi sedikit apa ya perbaikan gitu ya, tapi tidak begitu detail gitu yang saya tanyakan tadi untuk bandingnya itu di mana, dengan caranya seperti apa gitu ya. Terima kasih. Nah, untuk masalah banding sendiri kan alhamdulillah ya selama saya melaksanakan aksi nyata itu kan belum pernah diperbaiki. Nah, menurut informasi yang saya tahu dari teman-teman gitu kan, kalau misalkan apa namanya aksi nyata tidak divalidasi itu kan ada ajukan banding dan perbaikan katanya di bawahnya itu Pak Isa. Nah itu juga saya untuk fitur seperti itu banding dan perbaikan itu belum pernah ya alhamdulillah gitu. Jadi itu nanti saya tanyakan lagi atau misalkan ya mungkin kenapa? Ya, alangkah baiknya dibuat lagi aja. Misalkan apa sih yang kurangnya atau deskripsinya dan lain sebagainya. Itu dibikin lagi gitu. Iya, atau diketik ulang, Pak Isa ya, diketik ulang aja gitu. Jadi ajukan banding tersebut juga saya belum pernah pengalaman, alhamdulillah gitu. Itu menurut info teman saya yang yang belum divalidasi gitu. Pak Isa, gimana jawabannya? Baik, terima kasih Miss ya, cukup jelas. Ya, sama-sama. Baik, Nambahin, terima Miss. kasih. Ya, Jadi kalau banding itu ketika aksi nyatanya, saya udah kemarin sih nyoba tuh banding. Ketika disuruh minta perbaikan itu memang di bawah ada ajukan banding. Nah, betul katanya gitu. Terus? Ketika banding dengan aksi nyata yang sama, saya ditolak lagi. Jadi emang harus ada perbaikan. Iya. Berarti ya diketik ulang lagi ya Pak Imam ya. Iya, Pak ya Imam. baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Isa dan Pak Imam. Mungkin ya sebelum diadakan perbaikan, banding dulu ya Miss ya, mungkin seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya belum diterima, belum di ACC, baru gunakan perbaikan sedikit-sedikit. Baik, next siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Karena tadi teman-teman kita sudah kenal, jadi tidak apa-apa, tidak ada perkenalan. Tapi apabila dari sekolah yang lain dan kita belum ada yang kenal, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, jika tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jika tidak ada, kita lanjut ke narasumber kita berikutnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita memiliki dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Joheria yang barusan telah mengupas ya mengenai PMM ya. Nah, kemudian selanjutnya kita punya narasumber yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak Isa Aris Munandar Eskom untuk mengisi webinar ini.
Silahkan Bapak Isa Aris Munandar, dipersilahkan. Ya, terima kasih Miss Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat. Luar biasa ya, semangat Bapak Ibu guru, walaupun memang tadi yang sudah dibilang sama Miss Juju ya, atau Miss Juju ya, saat ini sedang tanggal merah, masih semangat sekali tentunya untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keberkahan dan manfaat yang luar biasa tentunya untuk kita semua dan peserta didik kita. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Ibu Epi Resti Ramayani SPD MPD. Yang terhormat Bapak Mansur SS selaku kurikulum SMKN 9 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Ibu Aan Hartati SPAM MSI Ketua Komunitas Guru Belajar N9. Dan yang terhormat juga Ibu Juhairia selaku narasumber pertama yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai tips dan trik lolos aksi nyata. Semoga kedepannya kita dilancarkan dalam melakukan aksi nyata di Papua Merdeka Belajar. Intinya kuncinya terus semangat semuanya ya Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan semuanya segera dipedasi gitu. Serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya, baik guru SMKN 9 Kabupaten Tangerang, juga guru-guru hebat di luar SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalani silaturahmi pada hari ini. Salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Izin Bapak Ibu hebat ya, saya share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya. Oke. Materi kita pada yang kedua ini, cara cepat input soal pilihan ganda di LMS Moodle. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah kita diskusikan mengenai tentang input soal di Moodle ya. Dan mungkin tidak ada salahnya kita mencoba ulas kembali ya cara untuk menginput soal pilihan ganda di Moodle. Dan mungkin juga tidak hanya di SMKN 9 ya, mungkin di guru-guru atau di sekolah yang lainnya juga sudah menggunakan LMS Moodle ini. Langsung saja ya Bapak Ibu. Oke. Waktu itu mungkin ketika kita mencoba menginput soal, itu kita melakukannya dengan cara manual ya Bapak Ibu. Yaitu dengan cara satu-satu kita input soalnya. Dan memang kalau cara seperti itu terlihat banyak membuang waktu gitu ya ketika kita menginput soal di Moodle. Ini ada caranya untuk input soal pilihan ganda di Moodle. Ini ada beberapa poin yang memang harus kita perhatikan ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu membuat soal di Microsoft Word atau di Microsoft Excel sesuai template yang sudah ditentukan, gitu ya. Kemudian copy paste soal dari Microsoft Word atau Excel ke Notepad dengan aturan sesuai template. Kemudian yang ketiga copy paste soal ke Blackboard test question generator. Ini ada di Google Chrome gitu. Selanjutnya import soal hasil generate Blackboard ke Moodle. Kemudian cek soal kembali pada Moodle untuk menghindari kesalahan soal dan juga jawaban. Ini sering
terjadi ya Bapak Ibu ya ketika kita sudah input soal, ketika pelaksanaan siswa-siswi membaca dan ingin menjawab jawabannya itu seringkali ada kesalahan gitu ya. Maksudnya jawabannya tidak ada atau mungkin pertanyaan yang kurang jelas. Nah, ini sekali ketika kita sudah melakukan import harus dicek kembali pertanyaan dan juga jawaban. Dan terakhir yaitu mengatur jadwal atau waktu soal gitu ya. Jadi keenam poin ini harus kita persiapkan dan kita perhatikan ya, seperti itu. Ya, langsung saja Bapak Ibu. Nah, ini untuk cara pertama dulu mungkin ya, Bapak Ibu ya. Ini cara yang salah kalau misalkan kita mau mengimport soal ke Moodle. Tidak ada enter antara nomor 1 ke nomor 2 gitu. Perhatikan di sini ada contoh soal dan juga pilihan gandanya antara nomor 1 dan juga nomor 2. Nah, kita perhatikan di sini kan tidak ada enter. Kalau misalkan ada enter kan, nah ada spasi gitu antara barisnya atau paragrafnya seperti itu ya. Nah, ini di yang warna hitam ini contoh ininya ya, informasinya seperti itu. Kemudian ini tidak ada bintang ya. Maksudnya bintang ini adalah fungsinya untuk kunci jawaban gitu ya di pilihan gandanya. Kita perhatikan di sini untuk contoh pilihan ganda ini. Nah, di nomor 1 hingga nomor 2 ini tidak ada bintangnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan seperti ini tidak bisa kedeteksi ketika kita mau generate gitu. Karena kan ini kuncinya kita mau import soal sekaligus Ibu. Jadi harus memperhatikan beberapa poinnya seperti itu. Oke. Kemudian tidak ada titik Bapak Ibu. Ya, tidak ada titik. Nah, kalau kita perhatikan di nomor urut soal atau mungkin di pilihan gandanya, nah ini tidak ada titik gitu ya setelah pilihan ganda dan juga nomornya. Walaupun memang posisinya ada enter ya Bapak Ibu ya, tapi tidak ada titik dan juga tidak ada bintang di sini. Nah, ini juga tidak bisa atau mungkin akan terjadi error gitu ya ketika kita generate di aplikasi Blackboard di Google Chrome nanti. Kemudian, nah ini adalah posisi format yang benar ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita perhatikan antara nomor 1, soal nomor 1 dan soal nomor 2, ya itu terdapat titiknya. Kemudian di pilihan ganda juga ada titiknya. Kemudian di sebelumnya juga ada tanda bintangnya untuk jawaban gitu ya. Kemudian dari nomor 1 ke nomor 2 ini terdapat gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah format yang paling tepat ketika kita mau membuat soal atau persiapan soal di Word atau di Excel gitu ya Bapak Ibu. Dia harus memperhatikan ketiga poin ini. Seperti itu. Ya Pak Ibu ya. Nah, kalau misalkan di Excel-nya, kalau kita lihat, ini kan sebelumnya Bapak Ibu sudah diberikan formatnya ya. Ya, kadang ketika kita mencoba mengimport soal ke Moodle, itu yang sudah Bapak Ibu buat gitu ya. Kadang terdapat tidak ada tanda titik itu di Excel-nya. Dan juga tidak ada tanda bintang gitu Bapak Ibu. Jadi itu perlu perbaikan gitu ya. Kalau misalkan ini kan hanya contoh ya Bapak Ibu, ini hanya 2 soal. Tapi kan kalau biasanya kalau ujian itu kan terdiri dari 40 soal sampai 50 soal. Nah, itu kan perlu perbaikan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya kalau misalkan kita perbaiki seperti itu. Ini hanya contoh dalam format Excel-nya ya Bapak Ibu. Oke, kalau nah mungkin seperti ini nih. Ini contoh soal saya yang akan diujikan untuk PAT nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini sengaja saya kasih warna ya supaya jelas gitu ya untuk antara nomor 1 dan nomor 2 ini. Seperti itu. Nah, ini terdiri ada titiknya kemudian ada bintangnya.
Seperti itu. Nah, ini terdiri dari 40 soal. Seperti itu. Kemudian kalau di Word-nya bersama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat di Microsoft Word atau mungkin di Microsoft Excel. Ya mungkin saran saya mungkin lebih baik di Word aja. Ya kenapa? Karena untuk di Word ini nanti untuk apa namanya tuh ya, print out-nya gitu ya yang akan diserahkan mungkin nanti ke bagian kurikulum untuk pengumpulan soalnya. Seperti itu dia. Pengumpulan soal itu kan ada hard copy dan juga soft copy-nya. Seperti itu. Dan juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Sekali lagi kalau untuk membuat soal template-nya di Word, itu Bapak Ibu saya minta hindari menggunakan bullet and numbering. Ya kenapa? Kalau misalkan kita membuat bullet and numbering kan, kita nanti kesusahan untuk memberikan tanda bintang di belakang pilihan gandanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita kasih bullet and numbering. Nah ini kan kita mau kasih bintang nih di belakangnya nih. Nah tidak bisa. Jadi saran saya mendingan manual saja. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, ini untuk format penulisan di Microsoft Word ya. Ini kita masuk ke poin pertama nih ya. Gitu ya. Nah kemudian untuk poin kedua, soal yang sudah siapkan kita tadi di Word atau di Excel, kita kopikan ke Notepad atau mungkin bisa juga sih langsung ke Blackboard. Tapi saran saya mungkin ke Notepad saja dulu. Ya, seperti itu. Contohnya ya, Bapak Ibu ya. Notepad. Nah, seperti ini. Contoh yang soal ini. Saya copy. Seperti ini. Dan kita pastikan. Nah, ini kan lebih ketahuan ya, Bapak Ibu tidak ada enternya, kita tambahkan enter aja. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Atau mungkin langsung bisa saja ke Blackboard-nya. Ya, oke, sebentar. Kita tuliskan di sini Blackboard generator. Nah, seperti ini. Bentar. Nah, ini tampilannya ya, Bapak Ibu untuk Blackboard Test Generator. Ini fungsinya nanti soal yang sudah kita buat di Word, di Excel, kita bisa copy pastekan ke sini. Karena saya mungkin yakin ya, benar ya, tadi dari kriteria yang sudah ditentukan tadi ada titiknya, kemudian ada tanda bintangnya untuk jawaban, dan kemudian terdapat enter di sini. Jadi tidak apa-apa, Bapak Ibu bisa langsung pastekan saja semuanya soal yang ada di Word atau di Excel-nya. Nah, ini terdiri dari 40 soal. Kita copy, kemudian kita arahkan ke Blackboard generasi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa di sini ada test name. Terserah bebas ini mau mengisi apa. Misalkan ini saya kelas 11 ya. 11 konsentrasi mapel saya. DKP kelas 11. Nah, kemudian Bapak Ibu arahkan ke bawah. Nah, di sini ada tombol generate test question dan juga clear test question. Nah, kita klik yang generate test question. Nah, kalau sudah di generate, nah perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini nomor 1 hingga ke nomor 40 ya soal. Nah, ini semuanya hijau. Nah, kalau misalkan hijau seperti ini, dalam artian soal yang sudah Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan template yang sudah ditentukan. Kalau sudah sesuai seperti ini, Bapak Ibu bisa download ya. Nah, pilihan downloadnya yang ini. Download sampel. Nah, nanti akan terdownload ya dalam bentuk zip seperti ini ya, Bapak Ibu. Ya, kita mulai download saja. Ya, hanya tidak besar kok Bapak Ibu ya, tidak sampai 1 MB. Itu. Nah, kalau misalkan kita cek filenya,
Nah, ini ya yang tadi. Nah, ini zip ini yang nanti akan kita import ke aplikasi Moodle, Bapak Ibu. Tuh, ya. Coba kita tes dulu yang tidak memiliki tanda titik ya, untuk mengetahui aja kalau misalkan errornya seperti apa gitu ya di generate ini. Nah, seperti ini. Untuk menghapus pel-pel ini yang hijau tadi yang sebelumnya sudah kita lakukan, Bapak Ibu bisa klik ini, clear test dan ya, sudah hapus, kita pastikan ya, kita generate. Nah, maka akan terjadi error seperti ini berwarna merah. Nah, ini kesalahannya apa? Kalau kita perhatikan ini, Bu ya. Ini kan hanya 2 ya. Jadi kita bisa gampang menganalisis gitu kesalahannya di mana. Tapi kalau misalkan banyak kan kadang pusing gitu ya Bapak Ibu. Contoh kita kasih enter di sini. Halo? Tes. Ya Pak, lanjut Pak. Halo? Iya Pak, lanjut. Halo? Lanjut, Pak. Halo? Pak Isa. Siap, Pak. Siap. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, lanjut Ya, Reva. jelas. Bisa. Halo Bapak Ibu bisa dengar suara? Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke. Ini kita coba Bu ya. Tadi kan berwarna merah, kita coba kata tadi formatnya harus di di sini sudah ada jawabannya. Yang di sini belum ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita generate. Nah, ini yang satunya masih salah, berwarna merah. Nah, perhatikan di sini salahnya adalah tidak memiliki kunci jawaban atau bintangnya. Nah, maka jadi untuk itu kita kasih bintang di sini. Kita generate lagi. Nah, sudah hijau. Pokoknya dari soal yang sudah Bapak Ibu siapkan, misalkan 40 soal, Bapak Ibu silakan pastekan di sini. Kalau misalkan semuanya sudah hijau, silakan Bapak Ibu langsung download. Tapi kalau misalkan ada berwarna merah, pastikan cari dan analisis sama Bapak Ibu kira-kira kesalahannya apa gitu. Apakah tanda titik, bintang, atau enter. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kita coba untuk memasukkan ke modelnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Di sini sudah saya siapkan akun dan juga password Bapak Ibu. Nanti saya coba share nanti ya di grup untuk Bapak Ibu bisa mengerjakan di modelnya. Contoh saya memasukkan nama saya. Nah, Bapak Ibu username-nya yang email ini ya. Kita pastikan. Kemudian passwordnya jangan lupa Bapak Ibu. Nah, kita pastikan juga kita masuk. Nah, ini tampilan pertama dari Moodle SMK 9 Kabupaten Tangerang. Nanti akan muncul seperti ini. Ini hanya muncul satu aja ya. Ini mata pelajaran saya ya. Karena ini sudah ditentukan oleh admin. Kalau sebelumnya mungkin waktu semester pertama Bapak Ibu bisa melihat soal yang lainnya ya. Di sini memang bisa kita melihat soal yang lainnya, tapi Bapak Ibu tidak bisa mengakses soal yang lain karena ini sudah ditentukan sesuai guru-gurunya. Misalkan ini pendidikan agama Islam kelas 10, di sini ada Pak Ahyani, Pak Tibi, Pak Emil, Pak Aziz, dan juga Pak Aminuddin. Jadi guru-guru yang tidak bisa mengakses mata pelajaran ini. Kita klik dashboard, kembali ke sini, kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau muncul seperti ini, Bapak Ibu silakan klik. Ini sudah ada. Ini waktu kelas semester 1 yang lalu ya Bapak Ibu ya, kita sudah buat seperti ini. Sebelumnya kan kita buat dulu ya Ibu ya. Tapi untuk semester sekarang Bapak Ibu tinggal klik aja gitu ya. Kita
Kita klik yang ini misalkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada keterangan no question have been added. Ini posisinya belum kita import Bapak Ibu soalnya ya, belum terdapat soal di sini. Oke, caranya kita klik di sini ya Bapak Ibu. Tanda gear ini kita scroll ke bawah. Di sini ada question bank. Kemudian Bapak Ibu bisa klik import. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi kita menggunakan Blackboard, file formatnya, maka Bapak Ibu bisa klik ini, Blackboard. Nah, kemudian kita choose file di sini ya. Atau Bapak Ibu bisa langsung tarik saja dari sini. Ini kan sudah saya siap nih, file yang hasil download tadi. Kuncinya Bapak Ibu jangan sampai lupa penempatan downloadnya, ya, seperti ini. Oke, kita tarik saja ya, atau kita drag saja Bapak Ibu ke sini. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tinggal import saja. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Kemudian klik continue. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Ini untuk soalnya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu silakan klik ini nih. Ya, judul mapelnya yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, nanti muncul lagi seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik ini. Edit quiz. Nah, muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada add. Nah, Bapak Ibu klik saja. Kemudian pilih from question bank. Nah, muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan klik yang ini. Nah, ini terdapat 40 nih, angka 40. Ini informasi bahwa soal yang sudah kita tadi sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Kita klik, kita pilih. Oke. Kemudian kita klik ini. Nah, semua ya 40 soal. Kemudian scroll ke bawah, pilih ini. Add selection question to the quiz. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil ya untuk import soal ke dalam modul. Nah, kita cek dulu. Ini terdapat 40 soal. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini kita ke poin. Berarti ini sudah ya Bapak Ibu ya. Ini import juga sudah. Nah, sekarang kita ke poin kelima. Ya, cek soal kembali pada Moodle untuk menghindari kesalahan soal dan juga jawaban. Oke, caranya, Bapak Ibu klik ini lagi, mapelnya. Muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, klik ini lagi, settingannya. Quiz. Oke, lagi ya, preview. Oke. Nah, muncul seperti ini, star item. Nah, ini kan satu-satu ya munculnya Bapak Ibu. Mending langsung di ini aja dulu. Step terus scroll ke bawah. Submit all and finish. Klik lagi. Nah, nanti akan muncul semuanya. Nah, Bapak Ibu silakan dicek lagi untuk soalnya. Kira-kira ada soal yang keliru atau jawaban yang keliru atau tidak. Contoh misalkan question 8 ini keliru ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol edit question. Jadi silakan Bapak Ibu klik ini. Nah, sudah masuk seperti ini. Silakan Bapak Ibu perbaiki soalnya, pertanyaannya, ya. Misalkan pengen dikasih bold atau tanda miring, ya dikasih gambar seperti ini, bisa ya Bapak Ibu ya. Kemudian jawabannya kita cari kira-kira yang mana jawabannya. Contoh di sini jawabannya yang D ya, choice 4. Misalkan salah jawabannya, kita nonkan dulu, kita rubah misalkan jawabannya yang ini. Ya, pokoknya 100% ya Bapak Ibu ya. Pilih.
seperti itu. Kemudian save change. Nah, jadi sudah ada perbaikan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, itu cara untuk memperbaiki ya soal yang keliru dan jawaban yang keliru. Kalau misalkan sudah, tinggal Bapak Ibu klik finish review saja. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah input soal, sekali lagi ke dalam Moodle, Bapak Ibu perlu sekali untuk mengecek ulang soal dan juga pertanyaan jawabannya. Seperti itu. Nah, ada juga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan untuk soal gambar, kemudian soal mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga soal rumus dan hitungan. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, seperti itu. Contoh, ya, sudah siapkan ya Bapak Ibu ya, soalnya ya, gambar-gambarnya. Saran saya gambar-gambarnya juga dimasukkan di sini. Contoh di sini, ini nomor 3. Ya, nomor 3. Ya, sebentar. Kita balik lagi ke tadi. Misalkan ada yang ini bagi apa yang kita masukkan gambar. Misalkan yang nomor 1 aja ya. Saya anggap ini yang diperbaiki atau yang ingin dimasukkan gambar. Jadi kita klik ini. Nah, ini tadi kan gambarnya ada di pilihan ganda. Ya. Jadi kita arahkan ke pilihan ganda. Seperti ini. Nomor A. Di copy saja Bapak Ibu. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk gambarnya. Kemudian ini. Oke, kita simpan. Nah, maka akan masuk gambarnya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau misalkan gambarnya kebesaran, Bapak Ibu contoh di sini nih. Bapak Ibu bisa klik 2 kali gambarnya. Nah, nanti tinggal hanya aja ukurannya. Misalkan 50. Klik ngasal dulu di sini. Kemudian save image. Nah, kalau misalkan ada keterangan seperti ini, berarti Bapak Ibu perlu menceklis yang ini. Kemudian kita simpan. Nah, ada perubahan Bapak Ibu ya. Kita coba save. Nah, ada perubahan seperti ini. Nah, itu untuk soal gambar ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk soal selanjutnya, kalau misalkan gambarnya ada bukan di pilihan ganda, Bapak Ibu bisa editnya itu. Nah, di pertanyaannya ya. Jadi tinggal copy pastekan saja. Seperti ini contoh. Kita save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ke soal bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris dan juga soal bahasa Indonesia itu kan hampir sama ya. Biasanya dapat soal paragraf seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Untuk nomor 1 dan juga nomor 2. Jadi kalau mau dimasukkan ke Moodle, saran saya yang ini dihilangkan saja. Ini tidak perlu kita copy paste. Jadi kita kopikan paragrafnya saja sini. Misalkan. Nah, saran saya dikasih apa ya? Kunci. Jadi ketika diupload atau diimport ke Moodle tidak bingung ya Bapak Ibu. Ini misalkan nomor 1. Jadi sebelum soal Bapak Ibu bisa kasih nomor urut. Ini kan nomor 1. Jadi kasih nomor urut aja. 1. Atau bisa kata 1 gitu ya. Ini hanya untuk kunci aja. Karena di Moodle itu ketika kita import ya Bapak Ibu ya.
Sebentar. Ketika kita import, ini tidak, Bapak Ibu ya. Jadi dia mengacak, jadi dia sesuai urutan abjad gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita kan bikin soal kan tidak sesuai urutan abjad ya, Bapak Ibu ya. Sesuai urutan nomor saja atau nomor urut gitu ya. Tapi kan di sistem di sini sesuai nomor abjad. Makanya supaya tadi tidak bingung, dikasih kunci aja. Jadi supaya ada perbaikan gitu ya. Jadi tinggal diklik saja di sini. Enggak baik lagi. Kita preview dulu. Nomor 33 ada tadi, sebentar kita cari dulu. Nah, tadi. Nah, ini. Misalkan ini ya, Bapak Ibu ya. Ini anggap nomor 33 tadi nomor 1 Bapak Ibu. Berarti kita kopikan yang ini. Soalnya, paragrafnya. Ke sini. Anggap tadi ini 1 ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita pastikan di sini. Nah, kemudian soalnya tulis di sini Bapak Ibu di bawah paragrafnya. Nah, yang ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kita hapus aja nomornya. Nah, jadi langsung kita save saja. Nah, jadi kan langsung enak. Nomor 2. Di sini kita kasih simbol aja. Jadi si paragraf ini tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja. Contoh misalkan yang ini ya, nomor 2. Nah, kita copy pastekan paragraf yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian soalnya. Seperti itu. Kita save. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Untuk cara memperbaiki atau membuat soal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan soal rumus atau hitungan. Jadi tinggal Bapak Ibu copy pastekan saja. Yang penting Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya dulu seperti itu. Nah, jika sudah, langkah terakhir yaitu Bapak Ibu mengatur jadwal soal. Nah, caranya Bapak Ibu ya, kita masuk lagi ke Google. Nah, kita klik ini, edit setting. Misalkan nanti sudah dikasih tahu informasi untuk jadwalnya. Contoh ini bahasa Indonesia misalkan Bapak Ibu. Ini Selasa 23 April 2024 jam 8 dan sampai jam 10. Oke, kita setting ya Bapak Ibu ya. Ya, kita nanti munculnya seperti tampilannya seperti ini. Caranya tadi saya ulangi. Klik ini, edit setting. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu silakan menuju ke timing. Nah, ini tinggal kita rubah saja. Tadi tanggal 23 April. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Close the quiz ini maksudnya untuk penutupan kuisnya supaya anak tidak bisa mengakses. Sama untuk tanggalnya. Kemudian mulainya dari jam 8.00 hingga jam 10. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa di checklist awalnya mungkin mati
Kalau tinggal dicek saja Bapak Ibu. Nah, ini 1 jam. Jadi anak ketika mengerjakan soal dikasih waktu hanya 1 jam. Memang durasinya 10 itu kan kurang lebih 2 jam ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita atur di sini 1 jam, itu anak mengerjakan 1 jam. Gitu. Kemudian langsung ke repeat question. Ini checklistnya dihilangkan semua ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian save and display. Nah, maka nanti akan ada keterangan di sini. Request on 23 April 2024 jam 10. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk men-setting jadwal pada modal. Oke. Oke, mungkin di situ saja dulu ya, Miss Deti. Saya kembalikan lagi ke Miss Deti. Baik, terima kasih banyak atas paparannya Pak Isa Aris Minandar. Sekarang selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab pada seluruh hadirin peserta webinar. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan klik tombol raise hand, kemudian sebutkan identitasnya. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya, klik tombol raise hand-nya. Yang ingin menanyakan seputar Moodle ya, karena kita akan segera melaksanakan tes, jadi harus selesai dulu pembuatan soalnya di aplikasi Moodle. Silakan Bu Arum, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, mohon izin kedengaran Miss, Bapak Ibu, suara saya? Terdengar. Oke, izin Pak Isa, mohon maaf sebelumnya izin bertanya terkait tadi yang untuk apa input soal di rumus gitu ya, input soal untuk rumus, karena kan kebetulan matematika juga gitu ya. Kalau misalnya Pak Isa sebelum di notepad tadi, itu apakah bisa langsung menginput misalnya pecahannya atau rumusnya atau gambarnya, atau memang harus edit di bagian model yang bagian edit quiznya tadi? Itu aja mungkin pertanyaannya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Miss Deti atas kesempatannya. Baik, silakan boleh langsung dijawab Pak Isa. Baik ya, terima kasih Ibu Arum untuk pertanyaannya. Sama-sama Pak Isa. Nah, soal matematika ya. Memang matematika ini mata pelajaran yang luar biasa ya, Ibu Harum. Yang hitung-hitungan ini memang untuk penulisan di sistemnya berbeda gitu ya daripada yang lain. Mungkin kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masih bisa hampir sama lah ya dengan soal yang lainnya. Tapi kalau untuk matematika, jadi Ibu Harum bisa bisa menyesuaikan soal di edit quiz ya, Ibu Harum. Caranya mungkin cara membuat soalnya ya Bu Harum ya, untuk memasukkan rumus. Betul. Ya, caranya hampir sama ya untuk mengeditnya. Misalkan ini soal yang perlu diedit, jadi Bu Harum mungkin nanti dikasih keterangan saja di soalnya, di template-nya. Ini misalkan soal nomor 1 ya, dikasih angka 1 ya, gitu ya Bu Harum ya. Oke. Jadi dari punten Pak Isa, jadi dari format template itu kita nandain aja gitu atau gimana Pak? Ya, nandain aja. Jadi ketika untuk copy paste-nya lebih enak. Jadi kalau Bu Arum tentunya karena soalnya semuanya rumus gitu ya. Karena kan rumus itu kan kalau misalnya kita masukkan ke notepad atau kita generate ke Blackboard, itu ada beberapa rumus yang tidak terdeteksi gitu ya Bu Arum ya.
Jadi salah satu caranya adalah kasih tanda nomor urut aja. Kemudian tinggal Ibu Arum copy pastekan ke sini. Seperti itu ke soal. Mungkin kalau misalkan nanti rumusnya tidak terbaca juga ya di model, Ibu Arum bisa print soalnya. Print screen saja soalnya, kemudian dikopikan ke sini Arum ya. Nah, cuman dengan catatan kalau misalkan Ibu Arum semua soalnya di print screen dalam bentuk gambar, nah itu yang kita khawatirkan ada membuat berat server ya Bu Arum ya. Gitu. Paling coba Bu Arum nanti gambarnya itu misal ya, misal kita screenshot yang ini ya, ini misalkan soalnya. Ya, kita pastikan di sini. Nah, ini kan terlalu besar ya gambarnya Bu Arum ya. Punten Ya. Pak Isa, ada screen ininya, apa tampilan? Sudah ada? Nggak ada share screen-nya Pak, maaf. Oh, sorry. Iya, sorry. Sebentar. Ini Bu Arum ya. Muncul ya. Nah, misalkan sudah ditanda nomor urut, misalkan ini nomor 1 gitu ya. Anggap ya Bu Arum ya. Sudah dikasih nomor urut 1, misalkan tadi di template soal yang sudah siap. Bu Arum edit quiz. Nah, nanti Bu Arum tinggal copy pastekan saja soal yang sudah disiapkan, rumus-rumusnya sini. Nah, kalau misalkan memang ketika di copy paste soal Bu Arum ke sini ada beberapa rumus yang tidak terbaca, ya mungkin dengan cara lain, yaitu Bu Arum bisa print screen soalnya. Cuma dengan catatan kalau misalkan soalnya dalam bentuk gambar, ya kalau misalkan semua soalnya dalam bentuk gambar, itu khawatir akan membuat server down gitu ya, karena soal gambarnya terlalu banyak gitu ya, seperti itu. Atau mungkin contoh, misalkan ada beberapa soal yang ingin Bu Arum ingin print screen. Contoh ini saya print screen dulu ya. Yang ini kopikan di sini. Nah, kalau dilihat kan ini soalnya kan gambar ya. Terus gambarnya terlalu besar. Nah, saran saya Ibu Arum silakan klik 2 kali gambarnya. Nah, kemudian jangan lupa ya tadi ini di checklist dulu. Nah, ini ukuran gambarnya Ibu Arum sesuaikan. Jadi yang terlalu besar. Jadi dikecilkan saja. Ini untuk server tidak down ya. Karena melihat gambarnya ini terlalu besar gitu. Jadi kalau anak ketika membuka soal ini, loadingnya itu tidak lama. Jadi tinggal kita sesuaikan aja gambarnya. Ini kalau 50 terlalu kecil ya. 100. Nah, kita save. Nah, ini kan jadi terlihat. Ini contoh aja ya Bu Arum ya. Siap. Sesuaikan saja. Ya, kemudian kita save. Nah, nanti akan muncul gambarnya. Gitu ya Bu Arum. Jadi ada 2 cara. Silakan Bu Arum copy paste. Nah, dengan tentuan tadi harus kasih tanda dulu ya nomor urut. Kemudian tinggal copy pastekan. Kalau misalkan nanti sudah di copy pastekan dan rumusnya masih tidak muncul, dengan cara print screen seperti ini untuk soalnya. Oke, Pak Isa. Terima Ya. kasih banyak Pak Isa jawabannya. Ya, sama Bu Arum. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Isa. Terima kasih juga Bu Arum atas pertanyaannya. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya silakan klik tombol raise hand-nya. Barangkali yang masih bertanya-tanya mengenai LMS Moodle atau dari sekolah lain juga boleh kalau ingin bertanya seputar LMS Moodle
yang kita akan gunakan untuk tes nanti. Baik, nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan link untuk presensi. Jadi tolong diisi dengan baik ya, dengan jelas, terutama untuk alamat emailnya. Karena nanti sertifikatnya akan dikirim langsung ke email masing-masing. Jadi tolong diisi dengan benar untuk alamat emailnya. Dan nanti akan otomatis masuk ke email masing-masing. Jadi tidak perlu menunggu di grup ya untuk ininya sertifikatnya. Baik, Punten, Miss. silakan ya. Eh, Ya, Pak Isa. informasi aja, Bapak Hmm. Ibu ya. Karena mungkin saat ini Bapak Ibu tidak bisa mengikuti secara langsung ya untuk membuat atau info soal di Moodle. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulangnya ya, hasil rekaman dari Zoom hari ini. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Itu saja, Miss Deti. Ya, betul sekali Pak Isa. Jadi kalau Bapak Ibu sudah subscribe channel YouTube kami, silahkan ditonton kembali ya untuk webinar 5 kali ini, karena jika masih ada yang ingin dipertanyakan, mungkin lupa skip, mungkin tadi bisa ditonton ulang di YouTube channel Komunitas Guru Belajar N9. Baik, Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin langsung bertanya kepada narasumber sebelumnya, misalnya silahkan ya. Misalnya tadi ada yang ditanya kepada Miss Juju, diulangi tadi narasumber pertama, boleh. Oke, Pak Isa, terima kasih banyak untuk paparannya, sangat luar biasa sekali ya paparan kali ini dari para narasumber hebat kita, Miss Juju dan juga Pak Isa. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih dibuka sesi tanya jawabnya sebelum kita closing nanti. Masih ada waktu 20 menit ya sampai berakhirnya acara kita webinar kali ini. Bu Aan, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebagai Ketua Kombel N9. Jadi saya perkenalkan ya, di sini ada komunitas guru belajar, ada ketua kita yaitu Bu Aan Hartati SPAM MSI. Untuk Bu Aan silahkan jika ingin ditambahkan mengenai PMM. Baik, terima kasih banyak Miss Deti. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semua tadi terkait yang disampaikan sama Miss Juju. Miss Juju luar biasa sekali terkait PMM ya, bahkan bintangnya sudah 17. Luar biasa Miss Juju, keren. Iya. Kemudian Pak Isa Mohon maaf juga. Bu Aan, Ya, dulu sebentar. iya boleh. Sambil dibuka ya kameranya Bapak Ibu, sambil dijelaskan dari Bu Aan, penjelasan Bu Aan, tolong dibuka kamera masing-masing karena saya akan mengambil foto dari setiap slide. Di sini ada 3 slide, jadi tolong dibuka dulu kamera masing-masing ya. Jadi sambil Bu Aan bercerita atau membahas mengenai PMM, silakan dibuka kamera masing-masing. Terima kasih Bu Aan, silakan lanjutkan. Oke, baik Miss Deti. Mohon izin Bapak Ibu semua. Mohon izin juga para narasumber, Ibu Kepala, kemudian pimpinan kita selain Ibu Kepala, di sini ada para Wakasek, ada Pak Mansur, Wakasek Kurikulum, kemudian Pak Imam juga ikut hadir, Pak Kasek Sarklas, nah Pak Fikri juga nih yang masih di pesawat ya Pak Fikri ya. Semoga lancar perjalanannya Pak Fikri. Ya, sedikit sih yang tadi saya ulas sedikit aja dari Miss Juju, bukan ulas, sebetulnya saya menambahkan yang terkait dengan proses validasi. Jadi sebetulnya kalau rules di validasi itu proses validasi PMM itu ada di minggu ketiga. Jadi validasinya kan banyak ya validator tadi yang sudah disampaikan Miss Juju, dari mesin, kemudian dari validator gitu ya. Terus nanti kalau misalnya memang harus ada perbaikan, nah biasanya di perbaikan itu memang tidak dijelaskan salahnya di mana atau kurangnya di mana atau apa yang harus diperbaiki. Nah biasanya sebenarnya tips pertama sih yang sudah saya lakukan dulu. Jadi kita tidak, kalau misalnya memang kita yakin, kita cocokkan dulu tuh dengan panduan. Kita sudah yakin aksi nyata yang sudah kita buat sesuai panduan, maka kita cukup mengumpulkan balik. Dan kalau bisa, itu file PDF-nya misalnya dikasih rename lagi. Jadi misalnya perbaikan gitu ya. Walaupun filenya sama, karena memang kita yakin sudah sesuai dengan aksi nyata, sesuai dengan panduan aksi nyatanya. Nah, sudah di rename ulang,
kemudian di atas kan ada petunjuk ya, ada pertanyaan, ada jawaban. Itu kalau bisa ada yang diketik lagi sedikit gitu, walaupun tidak semua, sedikit diketik lagi. Nah, kalau dirasa memang sudah cukup, sangat yakin sudah sesuai, sudah kita poles sedikit, kita kumpulkan lagi. Nah, nanti kalau memang setelah dikumpulkan ternyata ada divalidasi kemudian tidak lolos lagi, kita bisa lagi cocokkan lagi tuh panduannya. Lagi-lagi nih kalau sudah sesuai panduan, aksi nyatanya sudah pas, pokoknya bisa ajukan banding. Nah, tadi Pak Isa kan nanya banding itu di mana sih cara ngekliknya? Di paling bawah. Jadi ajukan perbaikan di paling bawah itu ada keterangan banding. Nah, itu Bapak Ibu bisa banding. Dan biasanya kalau sudah banding itu waktunya akan lama lagi. Jadi tadi siapa yang di kolom chat itu 1,5 bulan belum divalidasi. Nah, biasanya kan di minggu ketiga. Kalau di bulan berikutnya sudah lewat, mungkin di bulan ini, di minggu ketiga, atau di bulan berikutnya. Biasanya itu akan lebih lama lagi prosesnya, karena dia proses banding. Dan kalau sudah banding, masih ada perbaikan lagi, nah berarti kalau bisa template-nya diganti. Isinya nggak apa-apa hampir sama, tapi template-nya nanti diganti supaya tidak terbaca plagiarismenya atau plagiasi gitu. Terus juga kalau misalnya template-nya sama dengan rekan-rekan yang lain, ini kalau bisa Bapak Ibu diganti. Misalkan kan ada yang copy paste ya. Kalau mungkin validatornya nggak sama, nah itu bisa jadi lolos. Tapi kalau validatornya ketemu yang sama, biasanya nanti kan ada proses validasi itu ada nama validatornya di atas. Nah, validatornya sama, template-nya tolong tidak sama, kemudian isiannya juga tidak sama. Seperti itu mungkin tambahannya. Semangat teman-teman yang mau melanjutkan PMM, kemudian nanti informasi terkait PPG juga adanya di PMM, jadi rajin-rajin buka PMM-nya ya, semoga nanti jadi salah satu apa ya, salah satu pilihan yang dipilih pemerintah ya untuk ikut PPG, baik itu Daljab maupun Prajab ya mungkin. Mungkin itu saja, Miss Detri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Aan atas sarannya ya mengenai PMM. Jadi kita semua juga sepertinya masih kebingungan ya, banyak sekali fitur di PMM yang masih belum kita kuasai. Tapi jika kita terus belajar, mencoba, insya Allah semuanya tidak ada yang sulit ya Bapak Ibu ya. Baik, kita masih ada 15 menit. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya, silakan klik tombol raise hand karena sebentar lagi saya akan membagikan link presensi ya, link presensi. Punten, Miss. Ya. Ini di chat saya lihat ada Ibu Nismawati. Oke, ya. Iya. Baru saja Itu Ibu klik tombol raise hand beliau ya. Bu Oh, Nismawati itu silakan. Ya. nanti untuk Bu Nisma ini kan minta materinya yang tadi saya sampaikan. Nah, enaknya dikirim di mana? Ya, nanti Bu Nismawati silahkan bertanya dulu ya. Nanti kita sambil ngobrol aja di Zoom ini. Silahkan Bu Nismawati. Oke, terima kasih Miss Teti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nismawati. Saya dari Donggala, Sulawesi Tengah. Jadi saya ini guru SD ya. Yang tadi materi dari Pak Isa, jujur baru ya, baru sekali bagi saya, dan tadi saya sama sekali belum paham karena memang saya dapatkan materi yang begitu, soal-soal seperti itu ketika hanya mengikuti pelatihan-pelatihan, baru ada saya dapatkan soal seperti itu. Jadi cara membuatnya tadi saya masih awam sekali bagi saya ya, makanya saya tadi minta link untuk materinya, mohon maaf ya, link materinya, karena saya harus belajar betul itu baru bisa paham yang seperti itu, karena saya kan guru SD bukan guru SMK yang sudah luar biasa ya seperti Bapak Ibu guru lainnya, makanya mohon di share linknya. Dan yang kedua, saya juga merupakan salah satu ketua Kombel di sekolah saya dan baru berjalan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon maaf melenceng dari materi hari ini. Di sini kan kita kalau membuat suatu webinar pasti ada sertifikatnya. Cara membuat sertifikat webinar itu yang ingin saya tanyakan kepada Miss Teti ini khususnya ya, karena yang mengadakan webinar hari ini ya, supaya saya juga bisa, insya Allah saya akan belajar membuat webinar-webinar online. Kebetulan saya juga sudah punya
komunitas di PMM namanya Kurma Balaesang ya. Cuman belum berjalan maksimal karena saya belum paham cara-cara penggunaannya dan bagaimana menggunakan atau membuat webinar di PMM. Sekian Miss Teti, mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nismawati, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk materi dari Pak Isa, mohon maaf Bu Nisma, saya menanya apakah Ibu sudah masuk ke grup kami, Sudah. komunitas guru belajar? Nah, Iya. nanti insya Allah di-share di sana ya. Untuk filenya, Iya. untuk yang PowerPoint-nya dari Pak Isa, nanti kita share di sana. Silakan Ibu tinggal mengakses saja. Ya. Oh iya. Nah, ya gimana Pak Isa? Siap ya nanti share PPT-nya di grup komunitas Ya, Miss belajar? Teti, insya Allah Ya, siap. Dan mungkin ya. Bu Nisma kalau memang ingin lebih jauh lagi untuk mempelajari model ini, saran saya nanti Ibu Nismawati bisa melihat tutorialnya di YouTube ya, Bu Nismawati ya. Ini juga tutorialnya cukup banyak sekali untuk cara menggunakan model ini, Bu Nisma. Oh iya, makasih Pak Ya. Isa. Ya, baik. Kemudian tadi Ibu Nisma juga menanyakan mengenai sertifikat ya, pembuatan sertifikat. Iya, pembuatan sertifikat. Iya. Ya, saya biasa kalau buat sertifikat itu menggunakan Canva. Sebelumnya kita pernah webinar 3 itu membahas mengenai Canva AI. Di sana kita banyak sekali fitur yang bisa kita coba ya di Canva, salah satunya membuat sertifikat. Jadi banyak sekali template sertifikat yang bisa Ibu pilih di Canva. Jadi silakan Ibu, apakah Ibu sudah punya ini akun Canva, Bu? Sudah biasa menggunakan Canva. Iya. Ya, itu di Canva ada untuk yang sertifikat. Nanti tinggal diedit sedikit. Nah, untuk pengiriman sertifikatnya saya menggunakan AutoCAD. Jadi nanti sesaat setelah Ibu mengisi presensi yang akan saya kirim, nanti secara otomatis sertifikatnya akan terkirim ke email masing-masing. Jadi memudahkan kita juga. Jadi waktu sebelumnya pas awal memang saya masih manual ya. Saya kirim satu-satu ternyata pegel juga, apalagi kalau pesertanya sampai ratusan ya, wasting time. Tapi kalau sekarang dengan teknologi dibantu oleh AI juga dan juga AutoCAD, saya bisa dengan satu klik langsung terkirim. Jadi nanti kalau untuk AutoCAD juga banyak sekali tutorialnya. Kalau saya pada saat itu dari teman saya dikirim tutorialnya dari IG ya, dari Real IG. Kemudian saya pelajari ternyata cukup mudah dan sangat menyenangkan sekali menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi silakan untuk kita sebagai guru itu memang harus sering sekali melakukan hal-hal yang baru ya. Salah satunya mencoba teknologi-teknologi baru. Jadi semangat Bapak Ibu semuanya. Bu Nismawati juga, Ibu sebagai Ketua Kompel ya Bu ya? Iya, iya. Ya, Ketua Kompel luar biasa ya, bisa gabung dengan komunitas kami. Semoga bermanfaat materi untuk kali ini Iya. ya. Ya, Iya, Bu Miss. Nisma, terima kasih atas pertanyaannya. Minta tolong Miss itu tadi tutorialnya itu Miss. Ya, kalau bisa di-share juga soalnya saya Ya, baru nanti Miss. saya Ya. share di grup WA kita ya. Oke, makasih banyak Miss atas bantuannya. Ya, Oke. sama-sama Ibu. Baik, sepertinya waktunya sudah hampir habis. Saya share untuk presensinya ya. Silakan Bapak Ibu untuk presensinya. Silakan dicek di kolom chat. Baik, untuk penutupnya, closingnya siapa ya Bu Ani? Langsung ditutup aja, Miss, nggak apa-apa. Nanti setelah ini dikasih waktu dulu untuk isi link absensi mungkin. Oke, siap. Jangan lupa dokumentasi ya, Miss. Oke, saya sudah tadi masih beberapa yang masih di close itunya kameranya. Silakan Bapak Ibu, sudah saya kirim di kolom chat untuk presensi. Silakan isi presensinya ya. Sambil isi presensi, dibuka ya kameranya. Tadi masih ada beberapa yang masih ditutup kameranya, jadi saya tidak bisa melihat wajah cantik dan tampannya Bapak Ibu hari ini.
emailnya jangan lupa ya, harus sesuai. Karena jika emailnya tidak sesuai, sertifikatnya tidak nyampe, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi presensinya. Yang tidak mengisi presensi, mohon maaf, tidak mendapat sertifikat ya. Meskipun nanti kita bertemu di kantor, jangan harap mendapatkan sertifikat. Jadi tolong diisi dulu ya Bapak Ibu ya. Sertifikatnya itu dikirim melalui email. Masih ada yang belum mengisi nih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada webinar 5 kali ini ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Baik, Bapak Ibu, demikian pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bu Juhairia dan juga Pak Isa Aris Minandar. Nah, sekarang demikian rangkaian seminar kita kali ini yang membahas tentang berbagi praktik baik, tips dan trik lolos aksi nyata, pelatihan mandiri di PMM, dan cara cepat input soal di LMS Moodle. Sebelum sesi ini saya tutup, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari seminar hari ini, yaitu agar lolos aksi nyata, hendaknya ajukan banding setelah 2 minggu. Dengan umpan balik minimal 2 ya. Kemudian masukkan foto yang jelas dari rekan sejawat. Jadi jangan yang buram fotonya, yang jelas wajah-wajah rekan sejawatnya, dan hindari plagiarisme. Kemudian refleksi juga menggunakan bahasa sendiri, usahakan jangan copy paste dari Google. Nah, kemudian untuk langkah pengisian Moodle, cara cepatnya untuk input soal di LMS Moodle adalah yang pertama harus membuat soal dulu di Microsoft Word atau Excel atau sesuai template. Kemudian copy paste soal dari Microsoft Word atau Excel ke Notepad dengan aturan yang sesuai template. Kemudian copy paste soal di Blackboard Test Question Generator atau Google Chrome. Kemudian import soal hasil generate Blackboard ke Moodle. Kemudian Bapak Ibu bisa cek soal kembali pada Moodle untuk menghindari kesalahan soal dan jawaban. Dan kemudian bisa mengatur jadwal dan waktu soal sesuai dengan harinya tes. Baik hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pemateri serta para hadirin yang sudah berpartisipasi di acara seminar atau webinar yang diadakan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Siap. Bapak Ibu, buah nanas, buah ceri. Cakepnya mana? Cakep. Cakep. Iya, buah nanas, buah ceri. Cakep. Oke, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Oke, akhir kata saya selaku moderator undur diri.
Semoga ilmu yang didapat di dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Terima Mi. kasih. Ya, terima kasih Semuanya. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Terima banyak kasih, Bapak Ibu Deti, semuanya. Pak Isa, Bu Aan. Ya, jumlah Sama sampai Ibu. Assalamualaikum.